Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Wasil Aja. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan di video berikutnya. Di video kali ini, saya akan mencoba membuat susu kurma yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Sebelum membuat, cuci dulu kurmanya, itu dengan air hangat atau dengan air matang. Dicuci dengan air mengalir. Setelah dicuci, keringkan dulu sebentar biar airnya itu tiris. Setelah tiris, buang biji kurma, bongkolnya juga dibuang, ambil dagingnya saja. Kurma yang aku pakai ini kurma khalas. Kurma khalas ini tidak terlalu manis. Ini juga termasuk yang kurma basah. Teman-teman nanti kalau mau buat susu kurma, itu saya sarankan pakai kurma basah atau kurma madu. Kalau kurma madu memang agak manis. Kalau pakai kurma khalas, ini manisnya cuma pas aja, jadi nggak terlalu manis. Kalau bijinya udah dibuang semua, aku sisihkan dulu sebentar. Siapkan panci, kemudian panaskan susu. Susu yang aku pakai adalah susu murni yang tidak ada rasanya alias susu tawar. Itu kira-kira 1 gelas saja. Panaskan susu. Susunya nggak usah sampai mendidih, cuma sekedar panas aja, hangat-hangat aja. Ini udah hangat susunya. Kemudian matikan kompor, matikan api, dan masukkan kurma yang udah tadi dicuci dan dibuang bijinya ke dalam susu hangat. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini susunya berubah menjadi coklat seperti ini. Kemudian susu hangat dan kurma tadi dimasukkan ke dalam blender semuanya. Kalau sudah, tambahkan susu murninya. Itu dimasukkan semuanya sebanyak 1 liter ke dalam blender. Teman-teman di sini boleh menambahkan madu. Kalau aku sih nggak perlu ditambahin, karena memang kurmanya sendiri itu khasiatnya udah bagus banget dan rasanya juga udah manis, jadi nggak perlu ditambah madu lagi. Tapi kalau teman-teman ingin ditambah madu itu boleh saja sesuai selera. Dan ditutup, kemudian di blender di putaran rendah aja. Cara membuat susu kurma dengan benar adalah seperti ini. Susu dan kurma saja cukup, tidak usah ditambah lagi. Kalaupun nanti mau ditambah, itu boleh dengan madu. Teman-teman, di sini banyak yang keliru. Susu kurma itu banyak yang dicampur dengan air. Padahal air dan kurma itu jika dia terlalu lama, itu dia bisa menimbulkan alkohol. Jadi air dan kurma tidak boleh dicampur dengan susu. Setelah di blender, ini aku masukkan ke dalam botol. Kemudian aku saring susunya, tapi ini kan masih banyak busanya. Sehabis di blender itu biarkan dulu aja biar busanya itu turun, biar mencair lagi busanya. Kemudian disaring ke dalam botol. Ini masih banyak busanya ya. Nanti teman-teman biarkan dulu busanya biar dia mencair aja. Susu kurma ini selain lezat dan nikmat, ini juga fungsinya banyak, manfaatnya banyak, khasiatnya banyak. Selain itu, susu kurma ini juga bisa menjadi booster ASI. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui, itu bisa memperbanyak ASI dengan meminum susu kurma ini. Kemudian ini ditutup sampai bunyi klek, sampai segelnya tertutup. Dikocok dulu ya. Kemudian boleh dimasukkan ke freezer langsung. Kalau di freezer ini bertahan hingga 2 minggu. Tapi kalau di kulkas bawah ini cuma bertahan 3 hari. Dan kalau tidak ditaruh kulkas ini cuma bertahan 8 jam. Nah, bagaimana? Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Wassalamualaikum.